Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sebab kasih Tuhan tiada pernah habis di dalam kehidupan kita. Kasih karunia-Nya, anugerah-Nya senantiasa baru bagi hidup kita. Biarlah pada pagi hari ini kita mau serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Mari bersama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau berlutut di bawah kaki-Nya. Kita mau menikmati hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya
biasa atas hidup kami Tuhan. Kasih-Mu begitu sempurna bagi hidup kami. Hingga pada kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang bersujud di hadapan-Mu. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Biarlah pada pagi hari ini kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan termeterai di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi tuntunan bagi setiap langkah kami. Kami mau sambut Tuhan firman-Mu dengan penuh sukacita. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam doa pagi. Tema gereja yaitu tentang kasih karunia membuat kita dipercaya untuk menjadi saksi Kristus. Subtema yang luar biasa. Bagaimana kita dituntut menjadi saksi Tuhan Yesus. Kalau kita benar-benar mendapat kasih karunia Tuhan, maka kita harus siap menjadi saksi-saksi Kristus. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama. Matius pasal 28 ayat pertama, firman Tuhan berkata, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Kalau kita melihat nas dari firman Tuhan yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Maria Magdalena menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Dia berjumpa dengan malaikat Tuhan yang menampakkan dirinya kepada dia dan memberitahu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dan dari situ Maria Magdalena menjadi saksi, di mana dia bersaksi kepada yang lain bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit dari kematian. Bagaimana dengan kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara? Sudahkah hidup kita, sudahkah diri kita menjadi saksi Kristus? Kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah anugerah, bahwa kita menyadari bahwa diri kita, hidup kita ini kasih karunia Tuhan, maka kita harus benar-benar menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi dimanapun kita berada, menjadi saksi apapun yang kita kerjakan. Nah, kita belajar lagi dengan satu ayat lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-27. Yohanes pasal 15 ayat 27 berkata firman Tuhan, tetapi kamu juga harus menjadi saksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kalau kita mencari apa arti saksi atau apa yang menjadi seorang yang saksi buat Tuhan. Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa kejadian. Kalau kita melihat Maria Magdalena, dia tahu proses di mana Tuhan Yesus mengalami yang namanya penderitaan sampai mati di kayu salib. Dan bahkan dia menjadi saksi Tuhan Yesus ketika dia bangkit. Ketika dia bangkit menjadi saksi. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan Yesus kalau hidup kita sembarangan? Pertanyaan adalah bagaimana cara kita bisa menjadi saksi buat Tuhan Yesus? Bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus? Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita seorang pelayan Tuhan bisa menjadi saksi atas pelayanan kita kalau hidup kita sembarangan, kalau hidup kita asal-asalan saja? Mungkin kita berkata, itu Maria Magdalena kan 2000 tahun yang lalu. Bagaimana dengan kita yang saat ini? Bisakah kita menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah sangat bisa. Ketika kita hidup benar dengan kehidupan kita yang benar, dengan perkataan kita yang baik, dengan setiap kita menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, itu adalah menjadi saksi. Oh, seperti itu ya orang Kristen. Oh, dia dewasa sekali ya.
Ini sepertinya dia bisa menjadi saksi Kristus dengan kondisi dia yang luar biasa. Dia mengalami keharmonisan rumah tangga. Bagaimana kita bisa menjadi saksi ketika kita melayani Tuhan di atas mimbar? Kita asal-asalan. Yang penting kan aku tampil. Ketika kita tugas melayani Tuhan, kita datang terlambat. Bagaimana kita bisa jadi saksi Tuhan? Wong datang aja terlambat. Bagaimana kita menjadi jemaat yang menjadi saksi? Kalau mau beribadah setiap minggu kita datang, setelah kolekte baru kita datang. Bapak Ibu Saudara, ini adalah menjadi PR. Mungkin simple, mungkin sederhana. Dengan waktu, kita tepat waktu. Oh iya, ketika kita punya jadwal pelayanan, kita datang setengah jam sebelum kita memulai pelayanan. Kita tepat waktu, kita tidak terlambat. Ketika kita berjemaat, kita datang sebelum ibadah dimulai. Kita sudah datang. Itu adalah menjadi saksi-saksi dalam kehidupan kita. Itu adalah saksi yang realita. Bahwa ketika engkau mengalami namanya kasih karunia, saya percaya kita akan mengalami yang namanya perbedaan, mengalami terobosan yang luar biasa. Kita akan menjadi saksi Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan ketika kita bekerja, kita datang, waduh terlambat, sering terlambat. Bagaimana kita bisa jadi saksi Kristus, datang aja terlambat. Dengan kehidupan kita, dengan sikap kita, dengan apa yang kita lakukan, jika kita benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita akan menjadi saksi-saksi Kristus. Makanya ketika kita mengerti bahwa kasih karunia di dalam kehidupan kita, kita boleh mengerti. Kita akan sering tepat waktu, ketika kita melayani kita akan datang tepat waktu. Bahkan mungkin kita bisa datang sebelum setengah jam sebelumnya kita udah ada. Kita punya waktu bersama dengan Tuhan. Kita persiapkan diri kita sungguh-sungguh. Maka dari kehidupan kita akan banyak orang yang melihat bahwa engkau adalah saksi Kristus yang terbuka. Kau benar-benar hidupmu adalah saksi Kristus. Mari kita sama-sama membangun hidup kita. Kita sama-sama membangun diri kita menjadi seorang saksi Kristus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik di pelayanan kita, baik di pekerjaan kita, di studi kita. Dimanapun kita berada, kita harus siap menjadi saksi Kristus. Apalagi kita di dalam berumah tangga. Kita sebagai kepala rumah tangga, kita harus menjadi saksi yang bagus di hadapan anak-anak kita. Kita harus menjadi saksi buat orang lain, buat tetangga kita. Bagaimana kita bisa jadi saksi ketika kita bertengkar dengan istri kita, teriak-teriak. Bagaimana kita menjadi saksi kita ketika kita melakukan KDRT di dalam rumah tangga. Tetapi beda kalau kita mengerti bahwa kita memiliki kasih karunia yang daripada Tuhan. Kita punya waktu bersama dengan istri anak-anak kita. Kita berkumpul, kita berdoa, kita melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Maka kita sedang menjalankan hidup kita, menjalankan pribadi kita, menjadi saksi buat orang lain. Dan kita bisa melihat, oh ini tuh saksi Kristus yang terbuka. Hidupnya benar di hadapan manusia. Orang yang menjadi saksi, dia harus benar-benar tulus, dia harus benar-benar bersih, dia harus benar-benar sama. Apa yang keluar dari mulutnya dan hatinya sama. Apa yang diperbuat, kehidupannya dan hatinya itu sama. Dengan kehidupan sehari-harinya sama. Bukan kamuflase, di luar baik, di dalam rumah tidak karu-karuan. Mungkin ketika engkau melayani engkau bisa berkata haleluya. Tetapi ketika engkau bertemu dengan orang lain engkau akan maki-maki. Ketika engkau akan mengalami yang namanya bersenggolan dengan orang lain, engkau akan maki-maki. Bagaimana kita bisa dikatakan saksi Kristus? Kalau engkau menjadi saksi Kristus ketika engkau melayani Tuhan di
dalam gereja berkata haleluya, shalom. Di luar ketika menghadapi hal yang sama, kau masih tetap bisa berkata shalom. Damai sejahtera itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan kita berjemaat. Ketika kita menjadi jemaat, kita bisa memuji Tuhan. Tetapi ketika keluar, ketika menghadapi masalah, perkataan kita tidak baik, bagaimana kita menjadi saksi. Tetapi ketika engkau sama, ketika engkau datang ke gereja, dan ketika engkau pulang, ketika menghadapi yang namanya masalah di dalam setiap kehidupanmu, engkau sama dengan apa yang keluar dari mulutmu adalah engkau tetap rendah hati, engkau tetap berkata-kata dengan baik, hati dan mulut sama, maka engkau menjadi saksi. Dan maka karya Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita semua mengerti bahwa kita sudah memiliki kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bahwa apa yang kita miliki, ini semuanya adalah kasih karunia daripada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita berlomba-lomba menjadi saksi Kristus. Kita berlomba-lomba hidup yang benar, sehingga banyak orang yang mendapat berkat di dalam kehidupan kita. Ketika orang melihat kita saksi Kristus yang luar biasa, maka saya percaya orang yang melihat kita akan mendapat berkat atas kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan pagi hari ini membuat kita terbuka, membuat kita sesuatu hal yang luar biasa, mendapatkan satu rema di dalam firman Tuhan. Makanya dari itu, apa yang harus kita perbuat? Kita menjadi saksi Kristus, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Maka setiap kehidupan kita akan menjadi berkat buat orang. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.